Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran dari Geologi Fisik. Pada video ini kita masih membahas terkait dengan judul mata kuliah kita ya pada pertemuan ini, yaitu gempa bumi dan aktivitas tektonik. Di mana ini merupakan video ketiga yang dimana kita akan membahas terkait dengan efek dari gempa bumi, begitu ya. Setelah teman-teman sudah mengetahui definisi gempa bumi itu apa, lalu mekanisme gempa bumi itu seperti apa. Nah, nanti kita akan membahas terkait dengan efek-efek yang terjadi akibat gempa bumi. Nah, begitu. Oke, baik rekan-rekan. Ini merupakan efek dari gempa bumi. Jadi akan dibagi ke dalam 3 bagian ya. Ada gelombang seismik atau kita sebut sebagai ground shaking. Lalu ada gerakan tanah yang nanti menghasilkan likuifaksi ya, ataupun ada sand volcano di sana dan ada gelombang tsunami juga. Nah, teman-teman semua, sebenarnya saya ingin bertanya dulu ya. Jadi gempa bumi itu apakah suatu bencana atau tidak? Nah, nanti mungkin kalian bisa cari tahu ya, apakah gempa bumi ini merupakan bencana atau tidak begitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat gempa bumi ini sebenarnya adalah gejala alami yang selalu akan terjadi ya. Sejak bumi ini tercipta hingga bumi ini mungkin mengakhiri masa kerjanya begitu ya, atau kita katakan sebagai kiamat begitu. Jadi gempa bumi itu selalu akan terjadi. Nah, sebenarnya apa namanya? Dari gempa bumi inilah sebenarnya yang bisa memicu hal-hal yang mungkin merugikan bagi manusia, seperti adanya apa namanya ya? Adanya runtuhan bangunan, lalu adanya likuifaksi yang menghasilkan bangunan-bangunan juga itu rusak begitu ya. Ataupun nanti dia memicu adanya tsunami begitu. Nah, teman-teman semua, tentunya gempa bumi itu akan merugikan manusia ketika secara langsung itu akan menghasilkan kerugian. Jadi gini, coba teman-teman bayangkan ya, di Antartika misalkan, gempa bumi atau tsunami lah di Antartika. Apakah manusia rugi? Tentunya tidak ya, karena bisa dikatakan di sana tidak ada peradaban atau mungkin tidak ada pemukiman-pemukiman yang diisi oleh banyak manusia di situ ya. Dan beda ceritanya ketika tsunami terjadi, semoga tidak akan terjadi ya di Jakarta misalkan. Nah, itu kan banyak sekali ya manusianya di sana. Kemudian nanti di situ akan menghasilkan gempa bumi, menghasilkan bencana lah, menghasilkan bencana karena dia merugikan manusia secara langsung, gitu ya. Oke, kita singkat cerita kita bahas dulu ya sejarahnya teman-teman atau gempa-gempa yang utama. Jadi di tahun 1755 sebenarnya di situ ada gempa di Portugal, di Lisbon ya, ibu kota Portugal pada saat itu. Nah, tentunya di situ membunuh atau menghasilkan korban jiwa sebesar 70.000 orang ya. Nah, tentunya dari gempa tersebut, dari gempa yang ada di sana, para peneliti itu tersadar, oh ternyata kita penting ya bahas tentang gempa karena gempa ini sudah bisa mengakibatkan korban jiwa begitu. Karena mungkin sebelum-sebelumnya tidak akan menghasilkan korban ya, biasa aja gitu kan. Lagi teman-teman yang apalagi saudara-saudara kita yang tinggal di pedalaman, rumahnya masih rumah-rumah panggung pakai kayu gitu, dia gempa paling kayunya rubuh aja ya, biasa aja gitu kan. Nah, karena rumahnya udah pakai beton, udah pakai rangka mungkin ya, jadi bisa mengakibatkan kematian ketika rumah. Nah, lalu di 1811, 1812 ini di Amerika, New Madrid ini bukan di Spanyol ya, di New Madrid di Amerika. Ini gempanya terjadi lagi tuh, sangat besar dan dirasakan di 2/3 luasan Amerika begitu ya. Nah, lalu di 1886 itu di South Carolina itu apa namanya terjadi gempa juga yang alhasil menghasilkan korban jiwa ratusan di sana ya. Yang tercatat ratusan. Mungkin pada kenyataannya bisa lebih dari ratusan, mungkin bisa sampai ribuan begitu. Nah, ini di Amerika dan di 1906 di San Francisco itu ada gempa di situ ya. Dicatatkan itu membunuh 500 orang, tetapi studi terakhir ini membunuh atau korban jiwanya sekitar 2.500. Dan di sini teman-teman semua, pertama kali kita belajar terkait dengan bukan bukan belajar ya. Pertama kali para peneliti itu spesifik mempelajari gempa di situ ya. Mempelajari gempa bumi yang berhubungan dengan sesar begitu karena
Di sini juga sudah mulai masuk ya teori tektonik lempeng. Nanti sebenarnya dia berkembang pesat ketika tektonik lempeng itu digunakan atau dipakai. Oke, ini juga beberapa lagi. Jadi di 1923. Nah, teman-teman semua kita bisa tahu lah, Jepang itu negara yang kayaknya udah siap banget ya kalau misalkan menghadapi tsunami gitu, ataupun menghadapi gempa. Masyarakatnya hampir semuanya tahu lah ketika ada gempa harus melakukan apa gitu ya. Mungkin nggak panik, nggak teriak dan apa, dia sudah tahu haruskah dia bersembunyi di kolong meja, haruskah dia pergi ke pintu darurat segala mungkin dan sebagainya. Nah, tetapi teman-teman semua itu juga tidak instan mendapatkan itu. Karena apa? Karena mereka harus terpukul dengan dengan gempa yang terjadi pada tahun 1923 di Tokyo yang membunuh atau menghasilkan korban jiwa 140.000 orang. Ini merupakan jumlah yang banyak teman-teman ya untuk negara negara Jepang begitu ya. Mungkin Indonesia yang jumlah penduduknya sekarang 270-an, 270 juta tentunya ya, itu bukan hal yang besar lah kalau kita lihat presentasi, tapi untuk Tokyo pada saat itu memang sangat besar sekali. Dan tetap yang menariknya adalah mereka terbunuhnya bukan gara-gara gempa, bukan gara-gara dia masuk ke permukaan bumi nggak baik lagi gitu ya kayak di film-film, tapi dia terbunuhnya gara-gara kebakaran, di mana gempa bumi itu menghasilkan runtuhnya bangunan, dan dari bangunan-bangunan tersebut ada konsleting kan yang menghasilkan kebakaran saat pada kala itu. Tentunya bisa dikatakan gempa tidak membunuh manusia secara langsung ya. Bangunan-bangunannya atau infrastruktur manusia itu sendiri yang membunuh manusianya itu. Di Alaska juga ada, dan di Tangsan Cina juga ada. Ini juga besar ya, di Cina 650.000. Nah, sejak saat inilah teman-teman negara-negara tertentu sadar akan pentingnya mempelajari gempa bumi dan berkembang ilmunya hingga saat ini. Gitu. Nah, ini merupakan list dari beberapa gempa, teman-teman silakan dibaca saja untuk pengetahuan umum ya. Di Sumatera juga ada kalau nggak salah di sini ya, tahun 2004. Nah, di sini ya, dia korban jiwa 230 juta, 230 ribu orang, cukup besar ya untuk sekelas di, karena kaget lah kita dulu, mungkin teman-teman baru lahir mungkin ya, tapi dulu memang sangat ini sekali ya, sangat sendu sekali pada saat itu. Banyak korban berjatuhan. Saya juga kebetulan sekolah tiba-tiba ada bulan depan kejadian di bulan Desember ya, di semester barunya itu saat saya masih sekolah, itu teman ada yang dari sana gitu kan cerita ya, dan memang sangat pilu sekali. Dan mudah-mudahan ya kejadian ini pun kita bisa sadar ya, setidaknya kita nih sebagai geologis dan calon-calon geologis itu sadarlah bahwa pentingnya gempa bumi dan bagaimana caranya menanggulangi gitu. Oke. Nah, ini yang kita bicara likuifaksi teman-teman ya. Nah, likuifaksi ini sebenarnya terjadi dia mungkin terangkat di Indonesia itu ketika kejadian gempa Palu, di mana di Palu itu kan gempa ya, ada sesar Palu Koronya dia bergerak menghasilkan gempa bumi, lalu di sana diikuti dengan likuifaksi. Nah, likuifaksi ini sebenarnya bisa kita katakan proses hilangnya kekuatan suatu tanah karena tingkat jenuh air pada material sedimen ya, dan dia berubah dari padat menjadi liquid. Nah, singkat cerita material tanahnya itu dari yang tadinya padat dia berubah jadi cair gitu kan, akibat adanya shaking dari gempa bumi. Nah, teman-teman bisa ngebayangkan saja lah kayak misalkan mungkin di sini ada yang pernah ini coba bayangkan sama teman-teman itu susu murni ya, teman-teman, susu murni yang dari sapi. Teman-teman dipanaskan kan, biasanya susu murni dipanaskan, lalu ketika kita diamkan beberapa lama dia akan menghasilkan kerak tuh di bagian atasnya ya, kerak bagian atas, jadi kerak kayak tumpukan lemak gitulah. Atau mungkin teman-teman makan sesuatu yang masak sesuatu yang berlemak, kita diamkan sampai dingin, biasanya lemaknya itu menggumpal di bagian atasnya. Nah, lemak itu akan menjadi cair lagi atau dia berubah menjadi cair lagi ketika kita aduk begitu kan ya. Nah, sama juga dengan tanah di sini. Jadi tanah itu singkat cerita seolah-olah padat ya, karena memang dia tenang aja. Tapi ketika dia dikocok atau di shaking gitu ya, itu dia akan hancur atau akan runtuh-runtuh lagi. Nah, ini kita sebut sebagai peristiwa likuifasi secara umum. Nah, secara positioning
Likuifaksi ini biasanya terjadi pada zona yang jenuh akan sedimen, mungkin di sekitar aliran air ya, dimana di sini kan ada air, berarti ada porositasnya sangat besar, airnya pun masuk di sini banyak lah. Nah, yang terjadi di gunung biasanya teman-teman ada tanah longsor begitu ya di sini nih. Nah, ketika yang dekat dengan pusat gempanya mungkin bisa jadi rumahnya rubuh begitu ya, atau rumahnya terbelah dan sebagainya. Ini adalah beberapa efek dari gempa bumi. Selanjutnya adalah gelombang tsunami, teman-teman semua. Jadi, ketika kita berbicara tsunami, ini dapat diakibatkan oleh gempa ya. Gempa yang terjadi di laut dalam, yang menyebabkan perubahan air laut dan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tentunya bisa menyebabkan kerusakan di daratan. Singkat cerita seperti ini. Nih, awalnya kan begini gerakannya teman-teman. Tiba-tiba di sini kayak yang tadinya melengkung, dia tiba-tiba melenting ke atas. Tentunya kan teman-teman coba kalau misalkan teman-teman berenang di kolam renang gitu ya. Tiba-tiba teman-teman naikkan tangan teman-teman ke atas yang tadinya dia di bawah. Awalnya tadi pegang paha terus naikkan ke atas. Tentunya ada pergolakan ya di bagian permukaan kolam renang tersebut gitu. Sama juga dengan laut. Singkat cerita, dia nanti akan surut sebentar, lalu dia akan masukkan gelombang yang sangat tinggi. Nah, ini teman-teman ya bisa dilihat di bagian kanan ini perbedaan antara badai dengan tsunami. Ketika badai mungkin dia hanya seperti ini. Jadi dia sebesar-besarnya badai dia akan menghasilkan gelombang yang sangat kecil lah. Gitu. Gelombangnya bertumpuk-tumpuk begitu. Sedangkan kalau tsunami, nah biasanya dia surut dulu sebentar, makin dalam, tapi dia terkumpul di sini nanti dia akan menghajar keseluruhan bahkan ketinggian air laut di bagian darat itu akan lebih tinggi daripada di bagian laut itu sendiri. Kita cerita. Nah, kalau badai itu bedanya ya tetap sama ya, ketinggiannya tidak akan tidak akan masuk ke darat kalau badai karena tetap ada di water levelnya atau sea levelnya begitu. Oke. Nah, tentunya teman-teman kita tahu gempa bumi ini berhubungan dengan tabak antar lempeng. Jadi di mana Pak pusat-pusat dari gempa bumi? Nah, kita lihat saja. Gempa bumi itu sangat erat kaitannya dengan tektonik lempeng ya, tadi sudah katakan. Jadi gempa bumi ini akan terjadi di setiap batas antar lempeng. Jadi dengan memetakan eh, lempeng-lempeng yang ada, ya, dengan kita memetakan batas-batas antar lempeng, tentunya bisa kita katakan kita memetakan gempa bumi itu sendiri. Jadi di mana adanya batas lempeng, disitulah adanya gempa bumi. Dan alhamdulillah Indonesia menjadi batas antar lempeng ya, bahkan 3. Ada lempeng luar Eurasia di bagian atas, lempeng Australia di bagian selatan, jadi Eurasia di bagian utara ya. Di bagian timur ada lempeng Pasifik begitu ya. Jadi Indonesia nggak sangat banyak sekali pusat gempanya. Coba dilihat sama teman-teman di sini ya, merah semua gitu kan. Nah tentunya akan jadi sangat penting kita untuk mempelajari gempa bumi. Baik, ini prediksi dan mitigasi gempa. Nah teman-teman semua, kita bisa mempelajari gempa bumi mekanismenya seperti apa, tetapi ada batasan-batasan yang dimana kita tidak bisa mengetahui kapan gempa bumi itu akan terjadi. Walaupun kita bisa memprediksi bagaimana kira-kira pergerakannya begitu ya. Tapi kita tidak bisa memprediksi kapan dia akan terjadi, akan muncul, dan kapan juga dan seberapa besar dia akan muncul. Mungkin tidak akan bisa kita prediksi secara erat begitu ya. Jadi ini bisa kita kaitkan dalam aspek apa? Jadi kita sebenarnya kita bisa kaitkan dalam aspek kebertuhanan kita ya. Jadi tentunya kita harus berserah begitu ya. Bagi teman-teman yang muslim mungkin memang bencana ini nggak bisa kita tentukan gitu ya. Tentunya dengan kita berlaku baik begitu ya, bertindak sebagaimana mestinya, tidak apa namanya, tidak melakukan hal-hal yang zalim dan sebagainya, itu bisa mencegah terjadinya bencana begitu kan ya. Nah, jadi kita bertindak sosial dengan baik lah seperti itu. Dan lalu dalam aspek sosial tentunya kita bisa inilah saling bekerja sama di sini dalam menyiapkan kondisi-kondisi tertentu apabila ada gempa bumi, apabila ada tsunami, kita tahu harus bertindak seperti apa, harus lari kemana begitu ya, di tempat yang aman seperti apa. Nah, kalau misalkan dari aspek infrastruktur, nah kita bisa mempersiapkan seperti yang ada di Jepang lah.
mempersiapkan bangunan-bangunan yang ramah akan bencana, ramah akan gempa bumi lah. Jadi ketika dikocok, ketika ada shaking di situ dia tidak mudah rubuh begitu ya. Nah, ini dari teman-teman di sipil mungkin nanti akan ada penyesuaian di sini. Nah, tentunya teman-teman semua, jadi kalau misalkan kita menyikapi bencana, dalam hal ini gempa bumi ya, oh di sini zonanya relatif apa namanya, relatif aman relatif bahaya dari gempa bumi. Nah, bukannya kita harus pindah jadinya begitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi di situ dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, ini peta gempa bumi, teman-teman semua nanti bisa dilihat teman-temannya di sini ada buku gempa. Jadi sebenarnya penyelesaian gempa bumi di sini di Indonesia itu sangat baik ya teman-teman semua saat ini. Jadi sudah banyak bidang lembaga-lembaga yang terintegrasi begitu ya. Dan bahkan nanti di sini tuh bukan ilmu dari geologi saja. Kita akan kolaborasi juga dengan teman-teman di geofisika dan teman-teman di geomatika begitu. Jadi kita bisa bekerja bersama di situ ya. Oke, baik. Nah, tentunya teman-teman semua, jadi ini merupakan bukti geologi adanya gempa bumi. Jadi bisa dikatakan bukti geologi adanya gempa bumi adalah deformasi batuan. Tentunya respon deformasi batuan bisa berupa sesar, rekahan, dan perlipatan begitu ya. Nah, dengan mempelajari deformasi ini teman-teman semua, diharapkan kita bisa dapat lebih mengerti dan bisa memprediksi gempa bumi di masa depan. Nah, apa itu sesar, apa itu rekahan, dan apa itu perlipatan, itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, teman-teman silakan nanti ditanyakan pada sesi di kelas ya. Lalu untuk resume pembahasan, ini bisa disimak sama rekan-rekan semua. Jadi gempa bumi itu merupakan pergerakan tanah akibat adanya pelepasan energi, akibat aktivitas tektonik maupun aktivitas gunung api dan beberapa faktor lainnya. Lalu gempa bumi dapat diketahui besarannya dengan pendekatan gelombang seismik yang direkam oleh seismogram, begitu kan ya. Tadi yang direkam oleh seismograf dalam bentuk seismogram, gitu kan. Aktivitas seismik dapat menunjukkan besaran dan intensitas gempa. Dan yang terakhir adalah gempa bumi bukan merupakan bencana alam. Nah, ini saya jawab ya. Ini merupakan efek dari gempa bumi lah yang mengakibatkan bencana. Oke, baik, saya cukupkan materi kita pada pembelajaran terkait dengan gempa bumi dan aktivitas tektonik. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dari pengucapan maupun perbuatan. Mohon dimaafkan rekan-rekan semua. Semoga kita bisa bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.